Saya sangat membutuhkan donasi Anda untuk mengunjungi kembali. Iya, kayaknya mereka pengen jatuhkan Prabowo. Waduh, lu mau menjatuhkan Prabowo Subianto? Salsa Huta Galung, hadapi kami. Kami organisasi anti termul seperti kalian, ya. Hanya Prabowo Subianto yang bisa menghadapi Joko Widodo. Yang paling lucu adalah kami berkali-kali ke Polda Metro Jaya untuk mendapatkan menjalani pemeriksaan atas 2 laporan. Satu laporan Jokowi sendiri atas penyebaran nama baik dan fitnah, dan yang kedua adalah sekumpulan termul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama saya Akbar CK. Bambang Tri keluar dari penjara bukannya tobat, bukannya insaf, malah tambah kumat. Bambang Tri minta donasi, minta dukungan dana untuk melanjutkan penelitiannya terkait ijazah Pak Jokowi. Ini Bambang Tri ini cocoknya masuk penjara lagi atau gimana teman-teman? Silakan nanti teman-teman ketik di kolom komentar. Dan selanjutnya ada Rismon Syanipar. Rismon Syanipar mendadak cari muka dengan Presiden Prabowo Subianto. Ini ada apa nih Rismon nih? Dan di video selanjutnya ada Irjen Purnawirawan Riki Sitohang mengomentari dan beri pesan keras, pesan mono kepada Roy Suryo CS yang baru-baru ini mendatangi DPR soal ijazah Pak Jokowi dan juga ijazah Gibran Raka Buming Raka. Nah, sebelum kita ke videonya jangan lupa like dan share. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Saya Bambang Tri, penulis Jokowi Undercover 1, 2, dan seterusnya. Saya sangat membutuhkan donasi Anda untuk mengunjungi kembali titik-titik di mana saya kunjungi waktu saya menulis buku itu untuk menyegarkan dan merecek kembali semuanya. Saya sangat membutuhkan donasi itu. Percayalah bahwa ini semua saya abdikan untuk bangsa dan negara ini supaya bebas dari kebodohan mengenai siapa Jokowi itu. Yang bodoh itu sibuk ngurusin kehidupan orang lain, sibuk ngurusin Pak Jokowi, sampai-sampai kayak begini nih, akhir-akhirnya minta donasi. Terima kasih pada Presiden Prabowo dulu dong. Karena kan si Salsa dan kawan-kawan ini nggak ada yang mau terima kasih sama Pak Prabowo. Iya, kayaknya mereka pengen jatuhkan Prabowo. Waduh, lu mau menjatuhkan Prabowo Subianto? Salsa Huta Galung, hadapi kami. Kami organisasi anti termul seperti kalian, ya. Hanya Prabowo Subianto yang bisa menghadapi Joko Widodo. Bambang Tri minta donasi. Rismon Syanipar cari muka dengan Presiden Prabowo Subianto. Ya. Roy Suryo, penggugat ijazah Jokowi, mendatangi Komisi 3 dan 10 DPR RI untuk mengajukan permohonan audiensi untuk membahas ijazah Jokowi dan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Aduh, kapan ditangkapnya Roy Suryo CS telah menyerahkan surat ke gedung DPR RI untuk mengajukan permohonan audiensi atau rapat dengar pendapat umum terkait polemik ijazah. Materi pertama menyangkut temuan dugaan ijazah Jokowi yang telah dituangkan dalam buku Jokowi's White Paper. Sementara materi menyangkut Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, pihaknya menyampaikan persoalan menyangkut ijazah SMA yang tengah digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemarin kami menyerahkan surat ya, tapi secara lisan ya, dan ini kami serahkan surat-surat fisiknya, permintaan untuk melakukan audiensi ya, atau bahkan mungkin nanti kalau bisa RDP ya gitu, rapat dengar pendapat tentang temuan-temuan soal pendidikan dan soal hukum yang itu menyangkut 2 orang, yaitu menyangkut mantan presiden atau presiden ke-7 yang kami terbitkan dalam sebuah buku namanya Jokowi's White Paper, dan persoalan yang barusan mengemuka yang kemarin sudah ada sidang perdatanya dimulai pertama yang digugat oleh Pak Subhan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang wakil presiden kita Gibran Raka Buming Raka, dan itu karena keterkaitannya dengan Komisi Pendidikan, Komisi 10, dan juga keterkaitannya dengan Komisi 3, maka hari ini kami datang untuk menyerahkan surat fisiknya secara langsung. Sampai kapan gerombol-gerombolan ini nih ya, dengan bebasnya seperti ini? Kenapa belum juga ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap? Televisi juga kok sibuk sekali ngundangin si Roy Suryo CS ini, dikasih panggung terus.
Kasihan Indonesia Raya ini disuguhkan dengan isu-isu yang nggak jelas seperti ini, seperti Roy Suryo CS ini, ya. Yang paling berhak untuk tahu tentang sejatinya ijazah Jokowi itu adalah masyarakat. Maka kami menunaikan kewajiban kami untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Maka tadi kami ke Komisi 10. Masyarakat lagi dibawa-bawa. Karena buku ini sudah beredar ke masyarakat. Jangan sampai Komisi 10 yang membawahi pendidikan, tahu belakangan gitu. Nah sekarang dari sisi Komisi 3, ini aspirasi kami yang didukung oleh kuasa hukum kami adalah kami ini tidak melakukan pidana apapun. Kami melakukan jawaban terhadap pertanyaan 11 tahun yang tak ada juga jawaban dari yang bersangkutan. Sampai akhirnya harus ada korban juga, Mbak Menteri dan Gus Nur. Dan itu pun juga yang bersangkutan tidak juga memberikan ijazah. Dan yang paling lucu adalah kami berkali-kali ke Polda Metro Jaya untuk mendapatkan menjalani pemeriksaan atas 2 laporan. Satu laporan Jokowi sendiri atas penyebaran nama baik dan fitnah, dan yang kedua adalah sekumpulan laporan yang disampaikan oleh, mohon maaf ya, ini kami menggunakan bahasa awam, termul yang tidak jelas diri siapa orang itu yang melaporkan kami atas penghasutan, ujaran kebencian dan sebagainya, pasal berat-berat yang 6 tahun, 8 tahun, 12 tahun, gitu kan. Nah, karena itu sedangkan kami lakukan kan kami tidak itu sama sekali, tetapi kenapa polisi terus? Mulai dari kami sebagai terklarifikasi, lalu jadi saksi, lalu jadi terlapor, berkali-kali kami sampai akal banget Polda Metro Jaya seperti apa, sedangkan kami sama sekali tidak melakukan tuduhan apapun, tidak melakukan apapun yang dituduhkan gitu. Nah, tapi kalau dari sudut pandang kami sebagai akademisi, apapun yang dilakukan oleh mereka itu buat kami sebuah resiko. Ilmuwan ribuan tahun itu kerjanya kalau nggak diracun, ditembak, dilotin, dibakar, difitnah kan begitu ya. Jadi kami nggak ada masalah itu, tapi Komisi 3 perlu supaya tidak terjadi lagi juga, supaya Komisi 3 juga tahu bahwa isu ini sudah dibawa oleh teman-teman yang care terhadap keadaan negara kita ini di ranah internasional. Jadi seperti itu keadaannya. Jadi bagaimana Prof sebaiknya? Ya, satu, saya on the way, masih dokter nih, maksudnya. Jadi doain aja. Amin. Jadi begini, Mbak Tifa, saya mencoba, ya kita saya sendiri juga akademisi, rasanya ada. Kemarin Roy Suryo kembali DPR itu untuk meminta permohonan audiensi membahas ijazah Jokowi dan Gibran, sampai membawa bukunya yang seperti itu. Bagaimana deh? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Kalau untuk menjawab masalah ini ya, tadi kan sudah runtut dari mulai Jokowi, selesai masuk ke Gibran, selesai nanti masuk kemana lagi gitu kan. Ini kan kelihatan sekali tendensinya. Ya tinggal siapa saja yang waras untuk mencermatinya gitu. Siapa saja yang waras untuk mencermatinya. Kalau saya kan gampang-gampang saja ya. Berarti seluruh rakyat Indonesia ini bodoh semua, yang paling pintar cuma Roy Suryo. Seluruh rakyat Indonesia pemilih daripada Jokowi dulu berarti goblok semuanya. Yang pintar cuma Roy Suryo, Respon, Tifa dan lain sebagainya. Dan tiap hari mungkin bangun tidur isi perutnya itu Jokowi, Gibran. Nggak ada yang lain, sampai mati gitu juga nanti tuh. Jadi nggak ada, bukan bagaimana dengan ilmu pengetahuan saya sumbangkan kepada bangsa dan negara ini, bukan buat ngerecokin negara. Betul. Situasi sedang seperti ini kok masih sempet-sempetnya sempetnya ngutak-ngatik masalah itu lagi. Berarti saya bertanya lagi, berarti waktu itu Pak Prabowo menggandeng Gibran berarti sudah dicermati nggak oleh partai politiknya? Karena nggak main-main nih calon wapres ya. Ya udahlah, prinsip saya itu yang waras saja ngalah lah gitu kan. Atau segera lakukan langkah-langkah tindak lanjut. Ini udah aneh, ini ajaib. Habis dari sini nggak kena, lari ke sini nggak kena. Pokoknya intinya perannya Jokowi dibabat gitu loh. Ada apa gitu loh. Jadi kelihatan sekali itu sudah tidak murni. Saya boleh mengatakan sudah tidak murni lagi. Faktanya bahwa presiden tuh masih menggunakan Pak Gibran jadi wakil presiden. Faktanya dia lolos di perhelatan, KPU sudah diterima. Walaupun ada permasalahan di Mahkamah Konstitusi ternyata diloloskan. Berarti kan ada benang merah yang harus diteliti, pasti diteliti semua. Pada saat di KPU diterima, kontestan. Setelah itu dipilih oleh rakyat Indonesia.
Sekarang teriak-teriak ini manusia-manusia ini. Udah muak, udah bosan lihat manusia-manusia nggak jauh ini lagi nih lagi. Mungkin bangun tidur dia Jokowi, Gibran, Ibu Riana. Bangun lagi itu lagi. Sampai nanti mandi itu lagi nanti. Lama-lama nanti kalau seandainya terjadi sesuatu sama dia tuh itu lagi kepalanya. Jadi udah lucu gitu loh. Udahlah. Berhentilah untuk berkuar-kuar tentang hal ini. Apa sih yang kau petik dari situ? Nggak ada yang kau petik dari situ, nggak ada. Habis kau kutak-katik orang tuanya, kau kutak-katik anaknya. Minta audiensi lagi, apa yang mau kau audiensi di sana? Ya menurut hemat saya kalau DPR yang menerima audiensi ini perlu dipertanyakan juga. Nggak layak, nggak pantas, nggak kena. Apa yang mau ditanya ke sana lagi? Kira-kira gitu ya. Ngadu ke Komnas HAM, ke PBB, DPD, DPR RI lagi. Roy Suryo CS, kapan kalian ini ditangkepin? Kinerja polisi ini gimana sih? Kok sampai berbulan-bulan kasus ini nggak selesai-selesai? Setiap hari kegaduhan yang gini-gini terus soal ijazah. Ijazah Pak Jokowi, belum kelar ijazah Pak Jokowi, ijazah Gibran lagi. Isu-isu yang lebih penting, berita-berita yang lebih penting tertutupi dengan isu yang nggak jelas seperti ini. Pihak kepolisian sekali lagi mohon beri kepastian hukum agar selesai kasus ini, agar masyarakat tidak terus-terusan disuguhkan dengan berita yang nggak penting kayak gini, teman-teman. Saya Barceka mohon undur diri. Inilah sedikit informasi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye bye.